Ayo kita ngopi, rokok keretek menemani. Sungguh nikmat, apalagi yang harus kita lestari. Jadi orang janganlah sombong, jadi orang jangan takabur. Di atas awan ada burung, di atas ketoprak masih ada telur. Ngopi lagi nyok, ngopi lagi, ngopi sini bersama kami. Nongkrong lagi nyok, nongkrong lagi, nongkrong jalin silaturahmi. Ada tindak tegas juga dari PDI ini soal Gibran nih. Sebenarnya kalau kita secara logika, anjing lo pengkhianat lu, gitu loh. Lu kondisional sih, tapi kok biasa-biasa aja sih, cuma ngomong aja. Harusnya nggak begini, harusnya nggak begini gitu loh. Jadi kita itu kayak dibikin kayak bocah goblok gitu loh. Kayak ada skenario ya. Drama lah, drama. Politik kan gitu emang ya. Jadi teman bisa jadi teman, lawan bisa jadi lawan. Salah ya? Enggak, tapi harus diingat juga. Tapi harus diingat juga ya, baik-baik. Kita memilih sesuatu, kita harus memikirkan dampak ke depannya. Kita lah sebagai orang Islam juga harus bisa berpikir ke depannya itu apa yang terjadi. Kita harus visioner jadi orang. Jangan berpikir hari ini, besok. Kenapa? Contoh kayak misalnya Prabowo sama Gibran yang menang nih. Ayo dia menang jadi presiden, dari wakil presiden. Harus diingat Pak Prabowo umurnya berapa? Ya, 72 apa 74 tahun gitu lah. Oke? Ya, sementara itu. Ya. Yang kedua, Pak Prabowo ini taruhlah dia kenapa-napa nanti. Maksudnya ini dalam tanda kutip dia meninggal. Secara otomatis Gibran yang naik. Iya pasti. Secara otomatis itu nggak bisa dibantah, Iya. Habibie. Nah, itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dilawan. Apa iya? Ini bocah 35 tahun kita nih. Jujur ya, gua aja yang ini gua nggak suka gua. Gitu loh. Masa anak 35 tahun? Ya, mungkin bukannya gua bicara apa-apa ya gitu loh. Setiap ngobrol sama gua juga mau gitu loh. Singkirkan mengenai lu siapanya. Ayo ngobrol debat sama gue. Gitu loh. Tapi masa begitu sih? Gitu loh. Soalnya dipimpinin negara. Ini negara loh, bukan main-main loh. Bukan RT, bukan RW. Gitu loh. Negara. Nah, dan juga ini mungkin harus diketahui juga ya sama kita semuanya. Putusan MK mengenai, ingat putusan MK yang dua itu tuh. Satu mengenai umur 20 tahun, yang kedua umur di atas 70 itu boleh. MK hanya bisa menghapus dan mengukuhkan, itu doang tugasnya MK. Menghapus dan mengukuhkan. Iya, maksudnya apa? Menerima dan menolak, itu aja tugasnya dia. Jadi ada orang mengadili. Oh iya, dia mengadili. Enggak. Di dalam hukum itu ada namanya petitum ya, permintaan. Nah, habis itu ada yang namanya putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan itu nanti dilihat di situ. Cuman tulisannya menerima atau menolak. Paham maksudnya? Contoh kayak, lo tau nggak gugatannya si MK yang mengenai Gibran ini siapa yang ngajuin? Yang ngajuin adalah mahasiswa Solo. Dan sekarang infonya gue baru baca, mahasiswa itu sekarang udah nggak kuliah. Situ larinya. Dia udah nggak kuliah. Kenapa? Ada suatu hal. Nah, itulah. Maksudnya, nah
Tujuan lu gugat, kita harus tahu lu tujuan lu gugat lu apa. Lu siapa? Lu siapa? Kenapa lu gugat? Emang lu mau jadi presiden, bos? Kita nggak di dalam kita menggugat sesuatu, harus ada tujuannya dulu. Beda dengan omnibus law, kemarin kan banyak dibuat orang dan semuanya itu berjamaah dibatalkan semua gugatannya itu. Tidak diterima. Itu ada kepentingan kita sebagai rakyat. Ada kepentingan kita boleh gugat itu. Ada kepentingan kita sebagai rakyat. Nah sekarang mahasiswa Solo ini gugat ke MK mengenai batas umur itu. Emang lu jadi presiden? Itu dulu. Ya. Pihaknya dia masalahnya. Mahasiswa ini, emang lu jadi presiden lu siapa sih? Itu satu. Terus yang kedua, dia meminta ditambahkan frasa. Kata-kata. Ingat omongan gue di awal tadi. Tugas MK cuma menerima atau menolak. Kalau tugas menambahkan kata-kata, tugasnya no. Siapa? Anggota Dewan, DPR RI. Bukan tugas dia. Dia nggak ada redaksi, ya tugas membuat redaksi itu bukan dia. Jadi kan ditambahkan di mengenai itu adalah batas umur adalah 40 tahun. Nah, kalau nggak salah ya, akan tetapi jika pernah menjabat kepala pemimpin daerah ini boleh. Nggak gitu kata-katanya. Ya, Kurang lebih seperti itu. Itu mungkin kata-katanya. Batas minimal 40 tahun atau pernah menjabat iya atau iya ya bukan akan tetapi ya atau. Jadi kalau lu udah 40 boleh, kalau lu udah pernah di bawah 40 tapi udah pernah jadi pejabat publik boleh. Nah, bukan dan ya, atau dan iya, beda. Dan beda. Ya. Nah, kalau atau kan bisa dipilih gitu loh. Kalau dan harus mengikuti dua-duanya, harus ini dua-duanya. Nah, itu kan MK ini ngomong itu. Dia menambahkan frasa itu. Dan itu bukan tugas dia. Itu tugasnya DPR. Tugasnya dia cuma menerima dan menolak. Makanya gitu jadinya mahkamah keluarga ya kayak. Iya. Jadi apa namanya? Amar putusannya itu menerima permohonan si pemohon. Jadi yang kedua menambahkan, ya itu tadi frasa itu ditambahkan gitu loh. Nah, kok bisa begitu sih? Berarti apa? Berarti yang gue omongin sekarang di luar omongan hukum goblok semua gue. Bodoh. Jadi nggak begitu sebenarnya. Lu bohong lu. MK tugasnya nggak begitu. Gitu misalnya kayaknya hukum bisa karena hukum kan yang buat juga manusia kan ya. Oke. Bisa dikotak-atik ya. Betul. Nah, udah itu ditambah satu hal lagi. Pada saat gue sidang, hakim itu biasanya nanya ke saksi yang gue ajuin. Lu hubungan lu sama si penggugat apa? Hubungan lu sama tergugat apa? Lu ada hubungan keluarga nggak? Kalau ada hubungan keluarga, kesaksiannya itu nggak boleh. Kalau ada hubungan gaji-menggaji, kesaksiannya nggak boleh. Misalnya, contoh, kalau dalam kasus, misalnya perusahaan gugat anak buah, perusahaan nih. Perusahaan yang ini jadi saksinya adalah karyawannya dia. Perusahaan yang ini, menggugat ini, yang jadi saksi adalah karyawannya dia. Sama hakim, nggak boleh. Karena apa ya? Itu gue juga bingung sebenarnya. Kalau soal itu ya, karena apa? Yang tahu urusan perusahaan dengan perusahaan kan perusahaan. Mana ada yang ngomongin ke orang lain? Kan nggak boleh gibah ke orang lain. Kan gibah dosa ya. Gitu loh. Ya kan masa iya gibah? Dia ngomongin gue tuh. Iya, tapi nggak boleh karyawan jadi saksi. Tapi nggak boleh karyawan jadi saksi. Itu gue juga bingung. Akhirnya saksinya siapa kan? Akhirnya saksinya siapa? Karena apa? Yang tahu masalah perusahaan dengan perusahaan kan cuma karyawan aja. Nggak boleh jadi saksi. Nah itu masalah konflik kepentingan. Gaji menggaji di sana katanya. Gitu loh. Nah udah gitu ada hubungan keluarga nggak dengan ini? Hubungan keluarga pun nggak boleh gitu loh. Nah akan tetapi di dalam putusan MK itu yang jadi ketuanya adalah pencingnya bahasa entang sih kalau kakaknya om ya gitu loh. om ya. Dan dia tahu oke, memang pihak ini nggak ada hubungan sama dia, tapi tujuannya masalah ini apa? Dia tahu, gitu loh. Jadi apa? Yang tadi gue bilang, berarti omongan gue sekarang ngomongin ke klien-klien gue itu, bisa-bisa si Adit ini mah, goblok nih dia mah. Kenyataannya nggak gitu loh. Kok bisa begini sih, gitu loh. Nah, jadi gue, masalah kayak gitulah yang buat gue, ini kok begini amat ya sekarang ya. Kita tuh bikin bodoh banget. Hukum itu gampang dirubah karena kepentingan. Betul gitu. Dan terlalu transparan. Kalau dulu kan
kita nggak tahu ya sekarang karena media itu kok yang nggak tahu jadi tahu. Jadi Yang- tahu ya. Yang tahu ya bodo amat gitu kan. Itu gue tambahin dikit tadi, itu mengenai politik dan hukum. Memang di bidang lo banget. Tapi Ngopi lagi nyok, ngopi lagi, ngopi sini bersama kami, nongkrong lagi nyok, nongkrong lagi, nongkrong kita bikin kreasi, ngopi lagi nyok, ngopi lagi. Ngopi hitam kagak diadu, nongkrong lagi nyok, nongkrong lagi, nongkrong sama anak ciledu, nongkrong bareng anak ciledu, nongkrongannya anak ciledu. Centong kali